Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmus Rama dari kelas Fisika S7A. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Oke, apa sih yang mau kita bahas pada materi ini? Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sih fluida itu? Nah, jadi fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas, karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida. Kenapa? Karena tidak bisa mengalir. Jadi, fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi, yang pertama, pengertian fluida itu sendiri. Jadi, fluida itu sendiri diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Anda mungkin pernah belajar di sekolah bahwa materi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari zat padat, zat cair, dan gas. Nah, istilah fluida mencakup zat cair dan gas, karena zat cair seperti air atau zat gas seperti udara dapat mengalir. Nah, itu tadi ya. Jadi, zat padat seperti batu atau besi tidak dapat mengalir sehingga tidak bisa digolongkan ke dalam fluida itu sendiri. Oke, fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak. Jadi fluida statis ini dia tidak bergerak ya. Nah, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara fluida tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Oke, kita lanjut. Yang kedua, sifat-sifat fluida. Nah, jadi sifat-sifat fluida ini digolongkan beberapa jenis. Yang pertama itu massa jenisnya, berdasarkan massa jenisnya ya. Jadi, massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Nah, jadi semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa jenis suatu benda tersebut. Nah, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, jadi secara matematis massa jenis dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti yang ada pada materi ini. Jadi Rho sama dengan M per V. Nah, dengan ketentuan M itu massa atau simbolnya kilogram atau gram. Nah, terus V sama dengan volume, terus Rho sama dengan massa jenis. Nah, yang kedua, tegangan permukaan. Jadi, kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutup oleh suatu lapisan elastis. Jadi tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Nah, yang ketiga, kapilaritas merupakan kenaikan atau penurunan zat cair pada suatu benda disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa. Oke, yang keempat, viskositas. Nah, jadi viskositas itu pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Jadi seluruh fluida kecuali superfluida memiliki ketahanan dari tekanan dan oleh karena itu disebut kental. Tetapi fluida yang tidak memiliki ketahanan tekanan
dan tegangan disebut fluide ideal. Nah, lalu yang ketiga itu tekanan hidrostatis. Nah, jadi tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang terjadi di bawah air. Nah, tekanan hidrostatis ini jadi itu terjadi di dalam air ya. Nanti untuk materi lebih lengkapnya akan saya berikan contoh langsung dengan praktikum. Oke, kita lanjut. Jadi tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida tak bergerak. Nah, jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh fluida itu suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, jika besarnya tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah P. Nah, menurut konsep tekanan. Jadi besarnya P dapat dihitung dari perbandingan antara gaya berat fluida F dan luas permukaan bencana A. Jadi rumusnya itu P sama dengan F per A. Jadi P sama dengan massa kali gravitasi bumi per A. Nah, kita turunan rumusnya M sama dengan P per V. Oke, sebagainya teman-teman bisa perhatikan pada materi ini ya. Nah, jadi langkah berikutnya kita masuki praktikum virtual. Jadi agar teman-teman bisa mengerti dan tidak terfokus pada materi atau teori, jadi teman-teman bisa langsung melihat contoh gimana prosesnya fluida itu dalam kelihatan secara nyata ya. Jadi di sini saya akan memberikan praktikum tentang fluida. Nah, yang saya mau ambil di sini adalah praktikum virtual hukum pokok hidrostatika. Nah, apa sih tujuan kita untuk ke praktikum hidrostatika ini? Nah, jadi yang pertama itu agar siswa dapat memahami prinsip dari hukum pokok hidrostatika. Terus yang kedua, siswa dapat menentukan nilai tekanan hidrostatis pada suatu kedalaman. Nah, terus yang berikut rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada praktikum ini itu, jadi yang pertama, apakah kedalaman suatu tempat atau kolam mempengaruhi tekanan hidrostatis yang dihasilkan? Nah, terus yang kedua, apakah massa jenis air mempengaruhi tekanan hidrostatis? Oke, jadi yang ketiga itu kita akan memberikan dasar teori pada praktikum ini. Jadi hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa setiap titik yang terletak pada bidang datar di dalam suatu zat cair yang sama akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, jadi tekanan hidrostatis suatu zat cair hanya bergantung pada kedalaman atau tinggi kolam zat cair. Oke, jadi massa jenis zat cair dan percepatan gravitasi serta tidak bergantung pada bentuk dan ukuran bencana. Nah, dengan demikian, gaya yang bekerja pada daerah tersebut adalah F sama dengan M kali G. Atau rho sama dengan V kali G. Oke, kita yang berikut itu yang keempat itu alat dan bahan. Jadi alat yang bahan yang perlu kita siapkan pada praktikum virtual ini itu dimana yang pertama itu yang paling penting adalah laptop atau teman-teman bisa langsung ke komputer. Terus yang kedua itu aplikasi Java. Jadi aplikasi untuk apa namanya mengoperasionalkan praktikum virtual ini. Yang ketiga itu simulasi PET. Nah, jadi kita bisa melakukan praktikum virtual melalui aplikasi PET. Nah, kita memilih fluida, pressure, and flow. Sudah teman-teman lakukan. Nah, lalu yang ketiga itu tekanan hidrostatis. Nah, jadi tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang terjadi di bawah air. Nah, tekanan hidrostatis ini jadi itu terjadi di dalam air ya.
nanti untuk mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga materi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada kekurangan dari materi yang saya berikan pada saat ini, mungkin teman-teman semua bisa tambahkan, dan dari saya menyampaikan permohonan maaf apabila materi yang saya berikan ini kurang sempurna buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.